Oke, kembali di channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai She-Hulk episode ketiga yang udah dirilis Kamis kemarin. Oke, jujur aja sorry banget gua breakdown agak telat dikit ya karena ada banyak banget film bagus yang kemarin gua tonton di bioskop. Salah satunya adalah film Mumun. Nah, itu kalian bisa lihat di video sebelumnya. Oke lah, jadi di sini kita akan bahas mengenai She-Hulk episode ketiga yang menurut gua ini bisa menjadi kemungkinan bahwa Abomination ini akan menjadi anggota Thunderbolts yang akan tayang untuk menutup fase kelima nanti Pak, seperti itu. Oke, kita akan bahas mulai She-Hulk episode ketiga mulai dari awal ceritanya, ending sampai ke easter egg yang udah gue temukan di episode ketiga ini. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai She-Hulk episode 3. Oke, She-Hulk episode ketiga ini dimulai ada berita di mana Abomination telah kabur dari penjara dan akhirnya ini menyulitkan Emil Blonsky untuk keluar dari penjara, dan Jen Walters sebagai pengacara Emil ini terus berusaha memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa meyakinkan para juri untuk bisa membebaskan Emil Blonsky dari penjaranya di sana. Namun pada saat interview, Emil ini mengaku bahwa dia keluar dari penjara saat itu dipaksa oleh seorang Sorcerer Supreme yang bernama Wong, seorang penjaga Kamar-Taj dan juga sebagai rekan dekat dari Doctor Strange. Mendengar hal itu, Jen langsung mencari di mana keberadaan Wong dan kebetulan dia mendapatkan profil Wong yang ada di sosmednya, yaitu di LinkedIn. Bisa ya dia punya sosmed gitu ya, karena yang gua tahu ya dari semua Sorcerer Supreme, semua anggota Sorcerer itu mereka tuh nggak punya yang namanya profil sosmed. Nah, si Wong ini punya, Pak. Karena kan di kamar saya nggak ada wifi yang secanggih itu Pak ya. Aduh, nggak tahu lah. Namanya orang kan mau bisa pansos ya. Yaudahlah. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, akhirnya para media menyebutkan bahwa She-Hulk yang telah menjadi pengacara untuk Blonsky alias Abomination ini telah menjadi bahan ejekan dari para netizen, dan mereka tidak menerima bahwa ada superhero wanita dan She-Hulk dianggap sebagai monster yang bekerjasama dengan monster, yaitu She-Hulk dan Abomination. Jadi ini membuat Jen semakin kacau pikirannya dengan kasus yang menyebar luas kemana-mana, dan dia harus memikirkan cara agar supaya Emil Blonsky ini bisa bebas dari penjara. Dan juga dalam video tersebut banyak yang mengejek bahwa banyak sekali superhero wanita yang disorot oleh media dan digadang-gadang sebagai Avengers versi wanita, dan banyak netizen Amerika yang tidak menerima akan hal itu. Tapi sebagai juga ada yang ya udah biasa aja lah, namanya superhero wanita kan juga perlu disorot lah. Nah, ada selanjutnya rekan lama dari Jen yaitu Dennis Bukowski telah melaporkan kasusnya kepada GLKH bahwa dia merasa dibohongi oleh seorang peniru Megan Thee Stallion. Nah, buat yang belum tahu, Megan Thee Stallion adalah karakter yang memang ada di dunia nyata, dan dia merupakan seorang rapper Amerika dan aktris serta host di sebuah show-nya di Amerika. Dan si Dennis ini karena dia tuh udah merasa ditipu oleh si peniru Megan ini, maka dia menggugat kasus ini untuk mengembalikan uangnya sebesar $175.000 Amerika. Dan selanjutnya, peniru dari Megan Thee Stallion ini akhirnya tertangkap di firma hukum GLKH. Dan ternyata setelah mereka selidiki lebih lanjut, ternyata itu adalah warga Asgard yang bernama Rune, seorang Light Elf yang dia mengaku pernah menjadi diplomat besar Asgard saat Hela menghancurkan Asgard pada di film Thor Ragnarok silam. Seperti itu. Artinya dia pernah ada di tahun 2017, Pak. Sementara itu, di pengadilan Dennis Bukowski ini berlanjut dikawal oleh Park, itu adalah pengacara untuk dia. Dan sementara itu ketika Park itu udah berusaha untuk berdiplomasi dan melawan si Rune ini alias si Light Elf ini, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa si Light Elf ini akan dipenjara karena dia itu udah meniru berbagai macam orang-orang termasuk dengan public figure terkenal alias Megan Thee Stallion ini. Akhirnya pengadilan akan menggantikan senilai $175.000 Amerika kepada si korban, itu adalah Dennis Bukowski. Nah, sementara itu Wong akhirnya datang ke kantor Jen Walters untuk mengklarifikasi bahwa dialah penyebab Blonsky keluar dari penjara, dan dia akan berbicara kepada semua juri saat persidangan Blonsky terjadi. Dan akhirnya
Wong mengungkapkannya sebenarnya kepada para juri tentang kejadian yang ada di Dagger Club, bahwa dia memaksa Blonsky untuk bertarung dengannya di tersebut agar dia bisa menyeimbangkan kekuatannya sebagai bentuk latihannya sebagai Sorcerer Supreme. Setelah itu, Blonsky tiba-tiba dia berubah menjadi Abomination di hadapan para juri dan penjaga di penjara tersebut, dan mereka akan siaga untuk menyerang Blonsky jika sewaktu tiba-tiba Blonsky alias Abomination ini akan mendobrak penjara tersebut. Tapi kenyataan yang mereka lihat itu adalah si Blonsky menunjukkan sebagai Abomination bahwa dia itu bisa mengendalikan emosinya dan kekuatannya, dan berjanji dia tidak akan sebrutal saat dia pertama kali menjadi Abomination di tahun 2008 dalam film The Incredible Hulk. Nah, sebenarnya Blonsky menjadi Abomination karena ada bantuan dari serum Super Soldier seperti yang pernah dipakai oleh Captain America. Kalian coba perhatikan bahwa serumnya itu sama pak, sama-sama berwarna biru, tapi hasil mutasi yang dirasakan oleh si Emil Blonsky ini itu dicampur oleh darahnya si Bruce Banner saat dia meminta kepada si Dr. Simon Stern alias Mr. Blue untuk menyuntikkan darah Banner ke dalam tubuhnya, dan alhasil lahirlah Abomination. Nah, akhirnya setelah pengadilan dimenangkan oleh Jane Walters dan Emil Blonsky, akhirnya si Emil Blonsky diputuskan untuk bebas dari penjara dengan bersyarat, dan dengan catatan dia harus memakai gelang detektor dan tidak boleh menjadi Abomination selamanya, dan boleh beradaptasi dengan masyarakat Amerika dengan bebas. Anak selanjutnya berbeda kepada Jane Walters dengan pulang ke rumah orang tuanya. Ternyata dia telah diganggu oleh sekelompok geng yang bernama Wrecking Crew. Nah, buat yang belum tahu ya, Wrecking Crew ini adalah salah satu tim super villain yang sudah cukup ada di Marvel komiknya, dan mereka ini muncul pertama kali di komik Defenders Volume 17 yang pernah dirilis pada tahun 1974, dan mereka adalah musuh dari para superhero Marvel. Nah, termasuk bagi She-Hulk, Spider-Woman, Ghost Rider, Thor, dan bahkan Avengers itu sendiri. Nah, asal utamanya adalah karena mereka bukan tim supervillain besar seperti Master of Evil atau Sinister Six. Namun kemunculannya itu selalu berhasil menghibur para penggemar sebagai bentuk lawakan aja. Makanya di kemunculan She-Hulk ini banyak banget dari kalian tuh tanya-tanya, "Bang, kenapa kok Wrecking Crew ini, kenapa mereka tuh kayak cuma lawakan aja?" Karena memang di komik asalnya Wrecking Crew ini memang mereka digarap sebagai villain yang cuman untuk menghibur para fans aja. Ya menghibur lah seperti itu, bukan sebagai film punya tema untuk menguasai dunia, mendominasi berbagai macam persenjataan ilegal, kan enggak. Jadi mereka tuh hanya muncul untuk menghibur para fans doang. Nah, seperti itu. Alasan mereka menyerang She-Hulk situ itu adalah mereka ingin menyuntikkan sebuah jarum suntik kepada Jen dalam wujud She-Hulk yang agar supaya mereka bisa mengambil darah yang ada di tubuh Jen. Namun usaha mereka gagal karena bentuk Hulknya itu dia tidak bisa ditebus apapun dengan rudal, peluru, bahkan pedang dan jarum, seperti yang pernah dialami oleh Bruce Banner waktu dia dalam wujud Hulknya pada saat dia diserang oleh Predator General Ross saat penyergapannya di kampus di film The Incredible Hulk. Nah, akhirnya mereka pun menyebutkan bos akan marah nih. Nah, gua ada teori nih, siapa bos yang mereka maksud di episode ketiga She-Hulk kali ini. Nah, kalian masih ingat kan dengan kemunculan Titania yang di episode 1 yang benar-benar random dan dia dikalahkan secepat itu juga. Nah, dengan kemunculan Titania yang secara random itu menghancurkan pengadilan Jane Walters, akhirnya gue berpikir bahwa Titania dan Wrecking Crew ini mereka punya suatu bos yang sama, tetapi misi mereka yang berbeda. Nah, bos yang tidak lain yang tidak bukan ini adalah Dr. Doom sendiri, yang sempat menjadi rumor utama bahwa dia akan menjadi secret villain utama MCU selain Kang the Conqueror. Karena dari aktris pemeran Titania ini sudah mengungkapkan bahwa dia akan memerankan karakter Mary McPherman dari versi komiknya, seperti yang udah gue jelaskan di breakdown sebelumnya, bahwa ada dua orang yang menyerang nama Titania. Nah, MCU akhirnya udah berkonfirmasi bahwa mereka memakai nama Mary McPherman karena dia punya hubungan dengan Dr. Doom, dan ditugaskan oleh Dr. Doom untuk menyerang semua superhero Marvel yang sangat terkuat di sana. Namun pada saat penelitiannya, Mary McPherman ini merasa bahwa She-Hulk lah yang pantas menjadi lawan utamanya, karena hanya She-Hulk saja yang kekuatannya bisa sepadan dengannya. Jadi udah kayak rival gitu lah, seperti itu. Nah, di akhir cerita ada cameo dari aktris Megan Thee Stallion yang asli, yang berterima kasih kepada GLKH karena telah mengadu kasusnya. Kan dia kan sempat jadi bahan perbincangan saat pendirinya itu telah merusak nama baiknya dan berkencan dengan rekan si Jen ini. Akhirnya dia mendatangi She-Hulk di kantornya dan mereka berdansa twerk yang so hot, anjir lah. Tapi gue merasa ya adalah ini ayam sebagai series yang penuh jokes aja, karena masih She-Hulk di komiknya memang dia penuh dengan jokes pak, seperti itu. Jadi kita kayak anggap series-series Deadpool versi ceweknya lah, seperti itu, sebelum kita akan terjun ke Deadpool 3-nya yang kabarnya akan digarap oleh MCU di sini pak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai berbagai macam Easter egg yang udah kutemukan untuk She-Hulk episode ketiga. Yang pertama, kalian bisa tahu kan ada profil Wong yang ada di website LinkedIn. Nah, LinkedIn ini merupakan platform online yang menghubungkan semua user-usernya di seluruh dunia. Jadi kayak sosmed biasa lah, seperti itu. Dan LinkedIn ini dimiliki oleh developer dari perusahaan terbesar, yaitu
Microsoft sendiri. Nah, yang kedua, ada adegan ketika hinaan para netizen saat She-Hulk ini menjadi jaksa untuk Emil Blonsky. Nah, kalian bisa melihat di situ ada banyak banget hinaan netizen yang menyebutkan bahwa banyak banget superhero wanita yang akhir-akhir ini disorot oleh media. Nah, media yang dimaksud dalam naskah itu adalah MCU sendiri, yang dimana memang mereka akhir-akhir ini memperbanyak hero-hero wanita sebagai bentuk pembangunan tema baru dalam MCU, yaitu feminisme, dimulai dari Hawkeye versi Kate Bishop, Miss Marvel, dan juga She-Hulk. Nah, yang ketiga, ada adegan ketika Wong ini bertemu dengan Jen. Nah, ketika Wong datang ke kantor Jen dan untuk mengungkapkan kebenaran soal Emil Blonsky sebagai Abomination bebas dari penjara, dan dia mengungkapkan alasannya bahwa dia ingin melatih dirinya sebagai Sorcerer Supreme karena dia membutuhkan lawan yang sepadan dengan dirinya. Nah, di situ kalian perhatikan bahwa Wong menyebutkan bahwa dia tidak ingin menghapus ingatan orang-orang akan siapakah Emil Blonsky untuk mempercepat kasusnya Emil Blonsky, bahwa dia bisa keluar dari penjara. Nah, tentu ini sudah menjadi referensi ke Spider-Man No Way Home ketika Doctor Strange ini telah menghapus semua memori semua orang bahwa Peter Parker ada di dunia, melainkan dunia hanya mengingat Spider-Man-nya saja. Nah, kemudian Wong ini menyebutkan Mirror Dimension. Nah, ini adalah dimensi cermin yang digunakan oleh para sorcerer untuk berlatih, dan ini juga muncul di film Doctor Strange yang pertama dan di Spider-Man No Way Home, di mana Doctor Strange ini bertarung dengan Spider-Man. Nah, selanjutnya dia menyebutkan ada Shadow Dimension. Nah, Shadow Dimension ini mereferensikan kepada Gore the God Butcher yang berasal dari Shadow Dimension dan terlibat pertarungan hebat dengan dua Thor dan Valkyrie untuk membebaskan anak-anak Asgardian yang ditahan oleh Gore di sana, Pak, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Wrecking the Crew. Nah, buat yang belum tahu, Wrecking the Crew ini adalah anggota supervillain yang pertama kali muncul di komik Defenders volume 17 yang dirilis pada tahun 1974. Nah, kisah awalnya ini bermula dari seorang penjahat kelas 3 yang bernama Dirk Gert White, di mana dia tidak sengaja masuk ke dalam sebuah kamar hotel tempat Loki menginap. Pada saat itu, Loki tengah memanggil penyihir sakti Asgard bernama Carnelia untuk meminjam kekuatannya agar dia bisa mengalahkan Thor. Namun, Dirk malah mengganggunya dan berhasil mengambil helm Loki saat Carnelia tiba. Nah, mengingat Dirk sebagai Loki, Carnelia kemudian memberikan kekuatan fisik super yang membuatnya mampu mengimbangi seorang Asgardian. Nah, berikutnya, Dirk ini bahkan benar-benar bertarung melawan Thor sebelum sang God of Thunder berhasil mengalahkan dan memenjarakannya di penjara Rikers. Nah, di penjara inilah dia menyusun rencana untuk kabur bersama 3 tahanan yang lain, yaitu Elliot Franklin, Henry Camp, dan Brian Kalowski, untuk kemudian mencari sebuah linggis yang mereka percaya menyimpan sebuah kekuatan Dirk. Nah, ketika semua rencana mereka berhasil, keempat penjahat kelas 3 ini kemudian sama-sama memegang linggisnya sampai sebuah petir besar menyambar. Nah, kekuatan awal Dirk ini akhirnya terbagi kepada mereka berempat, dan akhirnya lahirlah tim supervillain Wrecking Crew. Nah, Dirk ini menjadi supervillain bernama Wrecker, Elliot menjadi Thunderbolt, Henry menjadi Bulldozer, dan Brian menjadi Pilot Driver. Nah, setiap planning yang mereka kerjakan sebenarnya cukup sederhana. Nah, para supervillain nyeleneh ini akan meminta uang tebusan setelah mengancam akan menghancurkan rumah atau gedung kesayangan para korban-korbannya, Pak, seperti itu. Jadi, mereka ini hanya supervillain yang kebetulan aja mereka dapat kekuatan dari si Dirk ini karena ada sambaran petir, Pak, seperti itu. Tapi lagi-lagi mereka hanya penjahat kelas 3, sehingga ketika mereka tuh mengancam akan membobol semua bank atau gedung atau rumah korban, mereka itu selalu gagal seperti itu. Makanya kayaknya di MCU ini, kalau yang gue lihat dengan mereka menyebutkan nama bos, kayaknya mereka itu sedang dipekerjakan oleh Dr. Doom. Nah, seperti itu, mengingat yang gua tangkap di situ adalah Titania yang udah menerobos secara random di situ tanpa ada konteks apa-apa, dan di sini Wrecking Crew sudah menyebutkan nama bos seperti itu. Jadi gua bisa asumsikan bahwa bos yang mereka masuk sini adalah Dr. Doom seperti itu. Yang kelima, ada adegan ketika Jennifer Walters ini udah berhasil keluar dari penjara setelah Emil Blonsky sudah dibebaskan oleh para juri, dan ada media yang menyerut dia bahwa apakah si Jennifer Walters ini adalah orang yang sudah ditembak oleh mafia setelah itu dia berubah jadi Hulk. Nah, ini udah mereferensikan kepada komik pertamanya ketika si Jennifer Walters ini ditembak oleh seorang mafia dan dia akhirnya terjatuh lemas, dan Bruce Banner sebagai sepupunya bersiap untuk melakukan transfusi darah kepada si Jen ini agar supaya dia bisa selamat, Pak, seperti itu. Jadi original dari si Hulk komik awalnya udah diangkat ke She-Hulk episode ketiga ini untuk menghormati easter egg-nya, Pak, seperti itu. Oke, itu aja, Pak, mengenai video kali ini, mengenai pembahasan gue mengenai She-Hulk episode ketiga. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai She-Hulk episode ketiga ini, atau kalian punya teori lain atau mungkin punya detail-detail yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghibur semangat, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa
lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woohoo.